AFC sampai kebingungan lihat tim sekelas Indonesia hancur lebur atas Korea Utara di perempat final Piala Asia U17. FIFA bisa tegas diskualifikasi. Media asing sampai soroti kejanggalan pemain Korea Utara. Alex Pastor terpesona sekaligus keheranan sampai jelaskan makna sakral seusai pertandingan timnas Indonesia. Erick Thohir gerak cepat buru pemain muda potensial ini di Liga Belgia. Begini penjelasannya. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Asia atau AFC sampai bingung harus berkata apa lagi ketika timnas Indonesia kalah telak di tangan Korea Utara. Hal ini lantaran pasukan Nova Arianto itu tampil begitu luar biasa saat menyapu bersih semua pertandingan di babak penyisihan grup Piala Asia U17. Ya, datang dengan status juara grup C Piala Asia U17, timnas Indonesia jelas diunggulkan saat dihadapkan dengan Korea Utara, runner-up babak penyisihan grup D. Ditambah lagi dalam perjalanannya menuju perempat final, timnas Indonesia berturut-turut menyingkirkan Korea Selatan, Yaman dan Afghanistan. Bukan cuma itu, keberhasilan timnas Indonesia mengklaim posisi teratas fase grup juga mengantarkan mereka ke Piala Dunia U17. Namun yang terjadi di lapangan sungguh berbeda. Sejak menit awal timnas Indonesia U17 tanpa kewalahan membendung kualitas individu pemain Korea Utara. Dan benar saja, 6 gol bersarang ke gawang timnas Indonesia U17 yang dijaga oleh Dava Al-Ghassemi. Bahkan semua itu terjadi hanya kurun waktu 77 menit. Kekalahan ini membuat ambisi timnas Indonesia untuk mengulangi capaian 35 tahun lalu sebagai semifinalis Piala Asia U17 gagal terwujud. Sementara itu, kegagalan timnas Indonesia menyingkirkan Korea Utara membuat publik terkejut. Salah satunya yang paling kentara ialah AFC selaku Federasi Sepak Bola Asia. Jadi, hal yang lumrah apabila AFC cukup terkejut melihat timnas Indonesia U17 tidak berdaya di hadapan Korea Utara sebagai runner-up grup D. Pasalnya, skuad Nova Arianto tampil cukup meyakinkan saat melakoni babak penyisihan grup. Rival Korea Utara yaitu Korea Selatan saja berhasil mereka tumbangkan. Selain itu, AFC juga menyoroti barisan penyerang timnas Indonesia yang penampilannya jauh berbeda ketika berlaga di fase grup. Mereka seolah kehilangan sentuhan ketika dihadapkan dengan barisan pertahanan Korea Utara yang sedari awal memang dikenal cukup tangguh. Korea Utara yang dominan mengalahkan Indonesia. Barisan penyerang Indonesia mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk memperkecil kedudukan selama 20 menit berikutnya. Namun gagal menembus pertahanan Korea Utara yang terorganisasi dengan baik sehingga menghalangi mereka melepaskan satupun tembakan ke gawang, ungkap AFC dalam laporannya. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia gagal melanjutkan perjuangannya di Piala Asia U17 2025 usai disingkirkan Korea Utara di perempat final. Kekalahan dari Korut merupakan satu-satunya kekalahan timnas Indonesia U17 sepanjang mengikuti Piala Asia U17 2025. Sebelum mengalahkan timnas Indonesia, penampilan Korea Utara sepanjang ajang Piala Asia U17 2025 sempat mendapatkan sorotan sejumlah media asing. Salah satunya dari media Korea Selatan Nate.com yang merasa janggal dengan kondisi fisik para pemain Korea Utara. Dalam salah satu ulasannya, media tersebut tak yakin jika skuad Korea Utara saat ini merupakan pemain berusia 17 tahun lantaran kekuatan fisik mereka yang sangat tangguh. Kekuatan fisik tersebut yang jadi kunci Korea Utara bisa melaju ke babak semifinal Piala Asia U17 2025 dengan status tim paling produktif. Tercatat, Korea Utara hanya mampu mencetak 12 gol dari babak penyisihan grup hingga perempat final saat mengalahkan timnas Indonesia. Nate.com menyebut kemampuan fisik pemain U17 Korea Utara membuat mereka tampil tanpa kelelahan sepanjang 90 menit. Korut memiliki kondisi fisik dan penampilan yang membuat orang sulit percaya bahwa mereka adalah pemain di bawah 17 tahun. Di kompetisi ini, Korut meraih hasil baik berdasarkan stamina kuat yang memungkinkan mereka bergerak tanpa henti selama 90 menit, ulas Nate dalam laporannya. Tak hanya itu saja, rupanya salah satu media kenamaan di Cina yaitu Sohu juga ikut mengomentari keperkasaan Korea Utara ketika menghajar tim nasional Indonesia U17. Media Cina itu menyebut
Korea Utara diperkuat pemain bayaran, namun Sohu tidak menjelaskan secara detail apa maksud dari pemain bayaran tersebut. Indonesia U17 akhirnya berhasil lolos babak penyisihan grup, namun bertemu dengan pemain bayaran Korea Utara di pertandingan sistem gugur pertamanya, tulis Sohu dalam artikelnya. Jika kejanggalan-kejanggalan ini terbukti benar adanya, tentu pihak FIFA juga akan melakukan investigasi tentang kejanggalan ini. Korea Utara bisa saja didiskualifikasi di turnamen ini dan Indonesia bisa dinyatakan lolos ke semifinal Piala Asia U17 untuk menggantikan Korea Utara. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor baru-baru ini menyampaikan pujiannya untuk Indonesia tentang rasa nasionalismenya. Setelah dirinya bergabung dengan tim nasional Indonesia, ia merasakan ada sesuatu hal yang baru. Pujian tersebut merupakan kebiasaan baik yang biasa dilakukan seluruh pemain timnas Indonesia dan seluruh penonton atau supporter di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta seusai pertandingan. Ya, kebiasaan tersebut adalah menyanyikan lagu Tanah Airku. Sebagaimana yang diketahui, lagu kebangsaan Tanah Air itu jadi lagu nasional wajib dinyanyikan bersama langsung di GBK, baik dalam kondisi menang ataupun kalah. Melihat semangat dan euforia pemain dan supporter timnas Indonesia, Alex mengakui begitu besar nasionalisme dan rasa bangga terhadap negara Indonesia. Saya anggapnya itu sebagai lagu kebangsaan kedua, saya menyebutnya begitu karena lagu kebangsaan itu dinyanyikan setelah pertandingan. Kita bisa merasakan sangat emosional di sana. Mereka semua begitu nasionalisme. Lagu itu dinyanyikan usai mereka bertanding. Setelah pertandingan bertahan dulu di lapangan. Menurutku lagu ini bukan soal mengusir Belanda atau kolonial atau semacam usir penjajah. Lagu itu sungguh menggambarkan atau berisi nilai soal negara tercinta Indonesia. Luar biasa, mereka sangat bangga terhadap negaranya sendiri, ungkap Alex Pastor. PSSI dikabarkan tengah menjalin komunikasi awal dengan dua pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat tim nasional Indonesia di masa mendatang. Keduanya diketahui berposisi sebagai gelandang dan salah satunya adalah nama yang kini sedang mencuri perhatian publik, yaitu Van Dijk. Van Dijk merupakan pemain muda asal Belanda yang saat ini bermain untuk klub Liga 2 Belgia, Sporting Viperen, dengan status pinjaman. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ayahnya. Diketahui bahwa nenek dari pihak ayah Van Dijk lahir di Jakarta, membuatnya memiliki hubungan darah langsung dengan Indonesia meskipun ia lahir dan besar di Belanda. PSSI disebut masih berada dalam tahap awal pendekatan atau lobby kepada Van Dijk dan satu pemain keturunan lainnya. Jika proses ini berhasil, maka kehadiran mereka berpotensi memperkuat lini tengah skuad Garuda yang saat ini tengah mengalami transformasi signifikan. Van Dijk sendiri merupakan pemain yang cukup fleksibel, bisa bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah. Performanya di level klub dinilai cukup menjanjikan dan ia mulai mendapatkan perhatian dari penggemar sepak bola Indonesia setelah namanya masuk radar PSSI. Menariknya, menurut data dari situs Transfermarkt, Van Dijk sendiri memiliki nilai pasar yang cukup tinggi, yakni sebesar 6,8 miliar. Angka ini bahkan lebih besar dari beberapa pemain timnas senior saat ini seperti Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, Van Dijk berpotensi menjadi salah satu aset penting timnas Indonesia ke depan. Pasalnya, selain masih muda, dia juga bisa dikatakan memiliki karir yang cukup baik.